Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk kita mengenang kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana peristiwa salib Yesus mengorbankan dirinya sendiri, mati bagi kita supaya kita dapat beroleh keselamatan. Adalah sebuah harga yang mahal ketika dia mati untuk kita. Karena itu saudaraku, ini bukan satu korban yang murah, bukan satu pengorbanan yang biasa-biasa, tapi dia mau mati bagi kita. Kita percaya dan kita terima karya salib itu supaya kita boleh diselamatkan. Saya, keluarga saya, bangsa kita, seluruh umat manusia boleh diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu pada pagi hari ini kita mau bersyukur dan kita mau mengingat segala karya kasih yang Tuhan lakukan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di sini maupun yang ada di rumah, mari bersama-sama kita beribadah. Kita bersyukur untuk karya pengorbanan Tuhan yang terbesar untuk kita. Haleluya. Kita mau mengatakan, Tuhan terima kasih, sesungguhnya aku tidak layak. Sesungguhnya aku tidak layak, tetapi Engkau telah berkorban bagiku. Ini adalah pengorbanan yang terbesar. Haleluya, terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin boleh sampaikan salam mungkin di belakang, di muka sementara kita menunggu. Saudaraku, katakan selamat, kita merayakan atau kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, dan untuk seluruh umat manusia. Haleluya. Mari kita mengingat kembali pengorbanan yang terbesar untuk kita. Kita telah alami dalam hidup kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Telah Kulihat, amin, bukti kasih-Mu. terima kasih Tuhan. Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Katakan karena pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kembali kita ulangi dari atas, kita menyanyikan pujian ini. Telah kulihat bukti Telah kasih-Mu. kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan.
kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kasih-Mu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus, sekali lagi saudaraku, katakan, Engkau telah melakukan karya terbesar dalam hidupku Tuhan. Terima kasih. Kami hanya perlu menerimanya. Semua pengorbanan-Mu. Kami tidak layak. Layakkan kami Tuhan untuk menerima setiap pengorbanan-Mu bagi kami. Oh, terima kasih. Dan ku hargai. Ah, Yesus, Engkau. Nyatakan kekaguman Anda, Yesus, Engkau. Ku kagumi. Yesus, berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami memperingati kematian Kristus, kebangkitan-Mu Tuhan, kenaikan-Mu dan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Yakin dan percaya di dalam kematian Kristus ada kemenangan kami, dalam kebangkitan Kristus ada kemenangan kami. Kami yang tadinya tidak layak Tuhan, tapi Engkau telah melayakkan kami. Terima kasih Bapa, karena itu kami datang, kami beribadah, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah mati bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, salib bicara kasih terbesar. Kalau Anda sudah terima karya salib Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara dan saya sudah terima kasih terbesar yang pernah diterima oleh dunia. Karena itu saudaraku, tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih yang telah Kristus tunjukkan kepada kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan musik. Terima kasih Tuhan. Kami memperingati Tuhan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut di kala
Haleluya. Tetap berdiri, masih kuat ya saudaraku. Amin. Oleh karena Dia dan oleh karena darahnya kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Tapi semuanya dimungkinkan karena darah anak domba telah dicurahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan dan kuasa yang kami peroleh di dalam darah anak domba Allah. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapikan, karena telah dilemparkannya para pendahulu kita. lagi saudaraku, sekarang telah tiba. Oh, ini keyakinan kita. Kami sudah terima keselamatan dan kuasa di dalam darah anak domba Allah. Dan Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya haleluya. para pendahulu kita. Kita nyatakan ya, hanya oleh darah anak Darah anak, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Oleh darah anak, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. lagi ada di atas ya. Haleluya. Amin. Sekarang Telah tiba oh, terima kasih Tuhan. keselamatan dan kuasa, Dan pemerintahan. pemerintahan Allah Oh, kita, haleluya. kuasanya yang dirapinya, Kuasa telah dilemparkan Oh, haleluya. para Kami pun terima pendahulu anugerah kita. dan kuasa oleh darah anak. Darah Telah diberikan bagi kita. Ada kuasa di dalam darah anak domba. kesaksian kita, iblis Dikalahkan di mana saudaraku? Di bawah kaki kita. dihancurkan Oleh darah anak. Sekali lagi ya, oleh darah anak. Ini yang kami rayakan pagi ini. kesaksian Haleluya. iblis Mari kalahkan iblis di bawah kaki saudara. dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, Lagi oleh darah anak. oleh darah anak, Yes. oleh darah anak. Yang keras saudaraku. Yang yakin sudah menang, sudah bebas. Nyanyi lebih keras ya. Katakan sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. nggak ada yang ikat lagi. Saya bebas oleh Ya, darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya
sudah bebas. Lebih semangat. Saya bebas oleh darahnya Bapa Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya Sudah bebas, saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. ada kuasa Di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anakmu. lagi, Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anakmu. darah anak domba Allah. Anak domba Allah. Sekali lagi, Darah anak domba Allah. ada kuasa dalam darahnya, darah haleluya. Ada Terima kuasa karena darahmu Tuhan. Ada kuasa lebih tinggi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anakku. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerahmu yang terbaik terima Darimu Tuhan. rencanganmu indah bagi Haleluya. sebab itu ku selalu di dalammu. Tak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu Kita bersyukur dan kita nyanyikan kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. ku hidup
kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, terima pujian penyembahan kami, kiranya itu menyenangkan Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus mengurapi kami, supaya firman Tuhan dapat tepat dalam hati kami, jadi berkat buat kami. Sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, mana Reza? Kok ruangannya gelap, nggak dinyalakan lampunya? Wah, kacamata ya. Kacamata hitam. Saudara senang pagi hari ini di Tuhan. Mari kita, mengingat ada banyak acara, kita langsung saja membuka firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1. Kita baca sama-sama. Kejadian pasal pertama ayat yang pertama, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 26. Kita baca sama-sama ayat 26. 2 ayat 26, Kejadian 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia pada mulanya Tuhan jadikan langit dan bumi. Lalu Tuhan jadikan manusia untuk menempati bumi, ya, dan memenuhi bumi. Sebenarnya saudara-saudara, rencana Tuhan itu manusia itu enggak mati-mati. Ya. Manusia itu hidup kekal. Karena Tuhan bilang begini, Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Jadi kalau Adam dan Hawa tidak makan, tidak ada kematian. Ya, tidak mati. Dan bumi juga tidak rusak. Pada mulanya Allah jadikan langit dan bumi. Bumi itu kekal. Dan bumi, langit seperti surga. Manusia tidak mati. Adam dan Hawa dan kita keturunannya tidak mati. Kita tinggal di surga yang di bumi ini. Tapi Adam dan Hawa melanggar sehingga kematian itu ada. Sakit penyakit itu ada. Penderitaan itu ada. Bukan hanya manusia aja yang mati, yang rusak. Bumi juga dan langit. Saudara-saudara. Langit dan bumi menjadi kacau balau. Tidak terkendalikan. Kita beberapa kali mendengar ada meteor, ada planet-planet yang lain yang akan menghantam bumi ini. Bumi adalah satu planet yang terkecil di satu galaksi. Saya lihat kemarin di Google, satu galaksi itu ada terdiri dari
triliunan bintang-bintang. Triliun bintang-bintang. Ya, satu galaksi. Katanya ada 2 triliun galaksi yang sudah ditemukan. Berapa banyak ya saudara? Ya. Nah, bumi di situ seperti titik debu di tengah-tengah galaksi, saudara. Merusak. Manusia juga rusak kesehatannya dan akhirnya meninggal. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita ada di sini merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, di mana kematiannya Yesus ini memulihkan, mengerjakan semua menjadi baru. Ya, bumi akan diciptakan lagi, tidak seperti langit dan bumi yang sekarang, tetapi akan dibuat baru lagi. Coba kita baca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-65 ayat 17. Ya. Tetapi sebelum kita baca itu, mengapa bumi ini rusak yang nanti kemudian akan dihancurkan? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 7, 2 Petrus 3 ayat yang ke-7, saudara lihat bumi tempat kita tinggal ya akan jadi seperti apa? 2, 3. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Dan berikut ayat 8, akan tetapi, lompat aja ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya bumi, termasuk kota Malang ini ya, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini akibat dosa, saudara, ya, yang sudah memenuhi langit dan bumi. Sehingga Tuhan perlu membuat satu langit yang baru, bumi yang baru. Yang kita akan baca di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 berkata, Yesaya 65 ayat 17, 2, 3. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi saat ini Tuhan sedang menciptakan, membuat langit dan bumi yang baru lagi, saudara. Karena langit dan bumi yang ada saat ini akan dibakar, akan dihancurkan, saudara. Tidak dihukum lagi seperti zaman Nuh, air bah, 40 hari, 40 malam, langit dan bumi ini terendam air, sehingga hanya 8 orang yang selamat. Nuh, istri dan 3 anak dan mantunya. Saudara, dan pada Petrus yang kita baca tadi, akhirnya langit bumi akan dilenyapkan, terbakar. Ya, tetapi saudara, begitu besar Tuhan mengasihi kita sehingga Dia menciptakan lagi. Sesungguhnya aku membuat langit yang baru dan bumi yang baru. Amin, saudara. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 13 berkata, 2 Petrus 3 ayat 13, sama-sama 2,
3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana? Jadi waktu Tuhan janji di Yesaya mau jadikan langit dan bumi yang baru, Petrus di dalam kuasa Roh Kudus mengingatkan kepada kita menunggu janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji itu ya dan amin. Amin. Apa janji Tuhan? Menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara masih senang tinggal di langit dan bumi saat ini? Yang banyak gempa bumi, peperangan, banyak virus, banyak demo, banyak banjir, banyak 1001 macam banyak. Tetapi kita menunggu janji Tuhan langit bumi yang baru. Yang berisi kebenaran, artinya umat Tuhan yang dibenarkan oleh darah Yesus yang akan mendiami langit dan bumi yang baru itu. Saya tidak tahu ya, apakah itu sudah jadi atau sedang dibuat, saudara. Tetapi ada seorang rasul yang sudah diberi kesempatan melihat langit dan bumi yang baru itu. Sudah jadi apa belum? Atau dia lihat di dalam roh? Coba saudara baca Wahyu 21 ayat yang pertama. Wahyu 21 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Amin. Jadi langit dan bumi sekarang akan dilenyapkan. Yesaya bilang Tuhan sedang membuat langit bumi baru. Petrus bilang kita tunggu janji Tuhan itu langit bumi yang baru. Yohanes di Pulau Patmos bilang aku sudah melihat langit bumi yang baru. Apakah melihat dalam fisik atau di dalam roh? Kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Mari, bukan hanya secara fisik atau dalam roh, tetapi di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, bentuk langit dan bumi yang baru itu, ayat 4 sampai 7, digedein. Halo, ini bagian multimedia apa sudah di langit bumi baru kali kita? Ayo saudara kita baca aja sama-sama. Mungkin di belakang saya besar. 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin, saudara. Saudara pasti senang tinggal di bumi. Orang Jakarta ini kan lagi empot-empotan ya. Katanya nanti ada gempa bumi 8 sampai 9 skala Richter. Ya, 8. Ini mimbar ini bisa terpelanting. Saudara bisa, kalau 9 minta ampun. Inilah bumi kita. Tetapi kita tunggu saja saudara. Langit dan bumi yang baru.
Saudara senang, saudara? Kenapa ada langit dan bumi yang baru? Karena kematian Yesus Kristus disalib. Tanpa kematiannya tidak ada langit bumi yang baru. Jadi kita hargai baik-baik, hormati, kita bersyukur. Hari ini kita peringati kematian Tuhan Yesus. Ya, sehingga Dia menjanjikan akan membuat langit dan bumi yang baru buat kita semua untuk kita tempati. Bagaimana dengan manusia? Karena kita akan mati. Bukan hanya langit dan bumi yang baru, yang dibuat baru. Saudara, di dalam Petrus tadi dikatakan langit dan bumi yang lama dihancurkan, dimusnahkan, lalu dibuat yang baru. Manusia hancur juga jadi debu. Artinya meninggal. Kita semua dalam tanda kutip juga dihancurkan, meninggal. Tetapi kalau langit dan bumi yang baru dihancurkan, lalu dibuat langit yang bumi dan baru, begitu juga kita, meskipun kita dihancurkan dalam tanda kutip, meninggal, tetapi akan dibuat tubuh yang baru. Bila amin. Tubuh yang baru. Kalau langit dan bumi yang baru berisi kebenaran, lalu yang mendiami langit bumi yang baru itu siapa? Ya kita-kita ini. Ya, saudara dan saya yang akan mendiami langit dan bumi yang baru ini. Oleh kematian Yesus Kristus disalib, kita memang meninggal. Ya, tetapi kita akan dibangkitkan dan menerima tubuh yang baru, yang tidak bisa mati lagi, tidak bisa binasa. Suatu waktu saya akan khotbah mengenai Henok dan Elia dan Musa yang diangkat ke surga. Enggak mengalami kematian. Saya sudah khotbah 2 minggu lalu di Juanda. Dan berdoa kalau Yesus cepat datang, ya mungkin bulan depan, 6 bulan, 1 tahun, secara fisik kita masih hidup, tidak alami kematian. Menurut 1 Korintus 15 ayat 51, coba kita lihat sebentar. 1 Korintus 15 ayat 51. Di sana dikatakan 2, 3, 51 Om, 2, 3. Sesungguhnya diubah. Ya. Aku katakan kepadamu satu rahasia. Apa? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52 mengatakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kalau dia datang beberapa bulan depan, tahun depan, kita masih hidup. Apa dimatikan dulu? Ya mati dulu ya. Diubahkan. Seperti siapa? Kayak Henok. Henok diubahkan, lalu diangkat ke surga. Elia diubahkan, lalu diangkat ke surga. Saudara dan saya juga diubahkan oleh salib Kristus dan diangkat hidup-hidup ke surga. Ini firman Tuhan. Ya. Dan mereka yang sudah meninggal, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakak adikmu, familimu yang sudah meninggal,
nanti dibangkitkan, dibuat baru. Tubuh kita dibuat baru, mereka dibangkitkan, dibuat baru. Jadi tubuh yang sama seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus bangkit setelah 3 hari mati. Tiba-tiba Tuhan Yesus, pintu terkunci, ada di tengah-tengah murid. Ya, tidak bisa dibatasi lagi tubuh kebangkitan ini. Saya percaya saudara senang bertemu dengan keluargamu yang sudah meninggal. Mereka akan dibangkitkan. Anakmu, orang tuamu, adik kakakmu. Bisa kenal Om? Bisa. Lukas 16, orang kaya melihat Lazarus di alam baka. Itu Lazarus, itu Abraham. Engkau bisa melihat, oh itu suamiku, itu istriku, itu anak, itu kakak, itu adikku sudah meninggal puluhan tahun lalu. Saudara akan bertemu dengan dia. Dalam keadaan tubuh yang baru. Tidak seperti ini lagi. Banyak bau minyak wangi. Saya ada 2 minyak yang saya gosok di tubuh saya, tak cemprot. Tapi juga gosok minyak angin. Itu tubuh yang lama. Tiap hari itu gosok-gosok minyak angin. Jadi kalau saudara dekat-dekat saya, gak tahu mana yang saudara akan cium duluan. Tuhan akan buat baru. Segala sesuatu akan menjadi baru. Langit dan bumi diperbaharui. Kita juga akan diperbaharui untuk menempati langit dan bumi yang baru itu. Yang percaya katakan, ya Tuhan. Karena kita di dalam Adam, ya harus terima hukumannya. Saudara ikut makan buah di Firdaus? Ikut apa enggak? Loh kenapa kita harus mati dan terima hukuman Tuhan? Karena kita di dalam Adam. Mau enggak mau, terima apa yang Adam buat. Saudara, tetapi ada Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus. Ya, kita berpindah. Kalau di dalam Adam kita mati karena perbuatannya, tetapi setelah kita berpindah di dalam Yesus, kita juga akan terima apa yang Yesus lakukan, yaitu berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Makanya cepat-cepat pindah. Bukan di dalam gereja, bukan di dalam KTP Kristen, bukan di dalam organisasi Kristen, tetapi berpindah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus katakan, barang siapa yang ada dalam Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah hilang. Saya sudah pernah kasih contoh, kalau tape ini saya kirim ke Jakarta, 2-3 hari, tape ini ada di mana? Jakarta. Lalu masker ini saya taruh di dalam tape. Lalu 2-3 hari masker itu ada di mana? Di mana? Jakarta. Kan yang saya kirim tape. Iya, tetapi masker ada di dalam tape. Jadi dimanapun tape itu dikirim, masker ada di situ. Kalau engkau di dalam Yesus, dimanapun Yesus berada, saudara ada di situ. Yesus, kalau Yesus masuk neraka, neraka itu jadi surga, dan kita ada di situ juga, saudara. Yesus katakan, aku akan kembali kepada Bapakku di surga. Ya, kita juga ada di sana karena kita ada di dalam Yesus. Jadi jangan hanya di dalam gereja ya. Oke, dalam gereja, tapi di dalam Yesus juga. Haleluya.
Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, langit, bumi yang baru, kita juga akan diperbaharui nanti. Tetapi kita ini masih di bumi. Kita masih ada di sini, berkumpul, suka duka, persoalan, masalah, problema, 1001 macam. HP saya ini tiap hari, Om bantu doa, Om bantu doa. Sehingga saya pakai 2 kartu, saya kasih pekerja, tolong kamu balas-balasin. Kalau yang berat-berat kasih ke Om. Karena kita masih di bumi yang lama ini, dengan tubuh yang keturunan Adam dan Hawa. Saudara, maaf, biar kita minum obat, vitamin, operasi plastik dan sebagainya, kita masih di bumi. Ya, dan harus menerima hukuman Tuhan terhadap Adam juga kita semua. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu itu, sehingga kita baca ayat terakhir ini yang mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Baca baik-baik ayat ini, saudara sudah tahu, saya hanya ingatkan lagi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk semua keras. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu akan disembuhkan atau telah disembuhkan. Berarti sudah ada itu kesembuhan. Ya. Sementara langit dan bumi yang baru, sementara tubuh jasmani kita akan dibuat jadi baru, kita masih di bumi. Tapi penyaliban Yesus, luka-luka Yesus, bilur itu luka, itu juga akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tuhan tahu kita, sebelum kita tempati langit bumi yang baru, sebelum kita diperbaharui secara tubuh rohani, Tuhan tahu puluhan tahun kita ada di bumi ini dengan berbagai macam penderitaan. Apa yang paling dideritakan? Orang bilang lebih baik gak ada uang, gak ada harta, yang penting tubuh sehat. Berarti kesehatan itu penting. Amin. Dan Tuhan tahu itu. Dan dia katakan melalui Rasul Petrus, oleh bilur-bilur, oleh luka-lukaku, penyakitmu telah disembuhkan. Kita tinggal mengambil itu dengan iman dan percaya kita kepada Yesus. Mari kita melihat bilur Yesus. Luka Yesus itu di mana? Di kaki. Dipaku kan? Salib. Itu bilur, itu luka. Dan luka itu di kaki itu, kakinya Yesus menyembuhkan kamu. Kamu punya kaki. Ya 40-50 tahun ke atas sudah mulai rasakan kaki. Tadi malam saya ada kamar sendiri, tempat doa. Kalau pindah ke kamar utama itu ada terap. Ini begini 3 kali. Saya bilang, oh besok mau panggil tukang, kasih pendek lagi terapnya. 2 terap jadi 3 terap. Sebab kalau naik ke terap ketiga, ini langsung goyang ini saudara. Ya, udah gak kuat. Makanya saya agak diit saudara. Tetapi kalau toh ini sakit, Yesus katakan, oleh lukaku yang dipaku di salib kakiku, itu akan menyembuhkan kakimu, kaki saya dan kakimu juga. Bilur di tangan juga, dipaku di salib.
Adakah yang sakit kaki dan sakit tangan di sini? Goringgingan, pegalin, dipijit sembuh, kumat lagi. Pijit sembuh, kumat lagi. Oleh luka Yesus yang dipaku di salib, tangannya menyembuhkan tanganmu. Bilang amin. Di mana lagi lukanya Yesus? Yang dicambukin belakang sampai dagingnya pecah-pecah, leher, punggung. Ini banyak dialami saudara juga, terutama wis tua-tua. Tadi sebelum ke gereja saya panggil sopir pribadi saya, Profesor Martin. Sini Ten, apa om? Pijitan, sekeras. Hampir tiap hari. Saya berdoa, Tuhan, bilurmu yang ada di bahumu, di belakangmu juga pasti menyembuhkan bahu dan belakang saya dan juga bahu dan belakangmu. Saudara kira tombak Romawi itu kecil? Mungkin 3 kali dari mik ini. Itu yang ditusuk di lambung Yesus. Zup. Yang pecah di sana di lambung Yesus itu paru-paru, jantung, liver, ya, usus, pankreas. Itu bukan ditusuk. Kamu raja ya. Bukan hanya luka, itu pecah semua. Jantungnya pecah. Dan firman Allah katakan, oleh lukaku di jantungku menyembuhkan jantungmu. Ada yang sakit jantung, belum kerasa. Saya minggu lalu ke lab, periksa jantung, paru-paru. Ya, kasih tahu usianya. Dokter tulis, kalau usia gini ya termasuk normal aja. Paru-parunya juga pecah. Dan oleh luka bilur paru-paru Yesus, ayat ini berkata, menyembuhkan paru-parumu juga yang sakit. Harus nampak. COVID ini kan ukurannya itu satu saturasi. Kalau sudah di bawah 90, paru-paru sudah bermasalah. Memang ada sakit penyakit seperti itu. Sebagai anak Tuhan juga kita percaya ada mujizat Tuhan. Bilur dan luka di paru-paru Yesus menyembuhkan paru-paru. Pankreas juga yang mengatur gula juga pecah dan hancur. Dan luka yang ada di pankreas Yesus akan menyembuhkan juga pankreasmu, lambungmu, mahmu, asam lambungmu. Luka Yesus di situ juga akan menyembuhkan mahmu, semua yang ada di dalam situ, empedumu dan sebagainya. Dan luka yang paling banyak sesuai dengan duri-duri di mahkota itu, kepala. Bukan cuma satu itu, mahkota di Zup! Mahkota duri. Dia bercucuran darah. Dan firman Allah katakan, bilur-bilur di kepala Yesus, yang di dalam kepalanya ada otak, ada saraf, ada telinga, ada mata, THT, ada apa saja di dalam otak kita. Ya, makanya paling banyak penyakit itu di kepala. Bukan hanya secara fisik, tetapi frustrasi, depresi, ya, stres, pikir ini, pikir itu dan sebagainya. Itulah sebabnya luka Yesus banyak di situ dan
luka Yesus itu menyembuhkan juga kepala dan otak. Firman Tuhan. Haleluya. Ini yang kita peringati hari ini, saudara. Penyaliban Yesus, kematiannya, ya, dengan bilur-bilur Yesus. Luka-luka. Berapa tahun lalu saya dan istri ke Israel. Kunjung sana. Ya. Waduh, grup kami masuk 15 orang, 13 orang anak-anak muda semua. Mereka lompat-lompat kayak kijang. Saya dan istri saya, tunggu. Ayo cepat Om. Saya tarik istri saya, kepleset kakinya. Bengkak saudara-saudara, masuk got. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Kita sudah 60-an, mereka masih 30-an. Tinggal satu spot lagi Om. Semua sudah 8 hari. Satu lagi Om, terakhir. Kita pergi siap makan yang banyak Om. Bangun cepat, berangkat. Kemana? Naik Bukit Juljuta. Via Dolorosa. Bukit Juljuta. Saya bilang, aduh mah, vitamin masih ada enggak ini? Bukit Juljuta. Saya lihat orang-orang Korea itu pikul salib, besar sekali. Perempuan tuh. Saya lihat, saya bantu. Oh enggak usah, saya pikul sendiri. Wah, anak muda kayak kijang itu sudah di atas. Cepat ini spot terakhir. Itu sana Bukit Juljuta. Lah iya boyokku ini loh. Belutut. Saya dapat bayangkan sudah. Akhirnya kita sampai juga di atas setelah mereka tunggu 3 jam di atas. Saya bilang tunggu di mobil aja. Mobilnya jemput di atas Om, dia nggak ada di situ. Kalau Om tunggu di situ, Om nggak pulang ke Indonesia. Di Israel tidak ada kedutaan Indonesia dan Om jadi orang Israel nanti. Jadi biar boyo saudara terus sambil membayangkan betapa beratnya salib yang Yesus pikul disertai dengan bilur dan luka di tubuhnya. Tetapi itu semua dia lakukan. Itu saudara dan saya. Dia lakukan untuk saudara dan saya. Sambil dia bilang, aku ciptakan langit bumi baru. Dan tubuh yang baru. Tapi aku juga ingat kamu yang masih di bumi. Aku tahu. Ya, itulah sebabnya. Apa yang aku buat di salib, itu jadi berkat untuk kamu. Banyak mujizat-mujizat terjadi. Bukan hanya secara fisik. Jangan bingkai mujizat itu secara fisik. Sembuh sakit. Tapi secara rohani. Saudara, kita diampuni dosa. Sejauh timur dari barat, aku melemparkan dosamu. Tolong ukur berapa kilometer barat dan timur. Nggak ada yang bisa ukur. Tuhan kasih nafas, kita ada di sini. Bukankah itu mujizat? Tuhan pelihara kita. Tuhan janji mau hidup yang kekal. Bukankah itu mujizat? Bukan hanya tubuh aja yang sakit tersebut. Puji Tuhan mujizat. Puji Tuhan dapat rumah, mobil. Puji Tuhan dapat cian uang. Puji Tuhan dapat jabatan kedudukan. Itu sementara saja. Kalau pikiran, tenaga, fokus kita hanya sebuah di situ, firman Allah katakan, itu kamu akan tinggalkan. Fokuskan, pikirkan perkara yang di atas, hidup yang kekal. Itu aja. Ya saudara bekerja, berusaha dengan baik. Tapi jangan terikat di situ. Coba lihat orang-orang kaya yang mati. Dia terima WA.
yang meninggal. Innalillahi. Loh kemarin baru, ini kan kaya, ini kan masih muda. Begitulah hidup ini. Akan tinggalkan. Tapi kita tetap bekerja, berusaha, belajar, ya, olahraga, semua dan sebagainya. Itu sementara. Firman Allah katakan, pikirkan perkara di atas. Kalau orang mau meninggalkan takut sekali. Oh dokter, berapapun juta saya bayar. Tapi saudara pernah pikir bahwa Paulus katakan mati adalah untung. Berbahagialah, Wahyu 13. Orang yang meninggal. Karena apa? Dia akan meninggalkan penderitaan di bumi ini. Karena apa? Dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Karena apa? Kita akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga yang kekal. Kalau saudara pikirkan itu, saudara bilang, ya saya sudah berusaha Tuhan, bawa obat, dokter, sebagainya. Tapi kalau Tuhan panggil, saya untung karena bertemu dengan Tuhan. Pikirkan itu. Kalau saudara cuma pikir, kok keriput, kok ini melorot, kok naik. Ya, memang harus begitu. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Itulah yang dikerjakan oleh salib Yesus Kristus. Ya, Dia lakukan kita semua untuk kita. Aku jadikan kamu langit dan baru. Kalau mati aku bangkitkan. Saya khotbah 2 minggu lalu, kalau mati itu kan seperti saudara tidur tadi malam. 5-6 jam saudara sudah mati. Tapi Tuhan hidupkan, bangkitkan tadi pagi. Begitulah kematian. Beberapa kali Yesus katakan orang mati di Alkitab, mari kita pergi bangkitkan dia dari tidurnya. Bangunkan dia dari tidurnya. Saudara. Haleluya. Amin, saudara. Kita ada di sini memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Janji-janjinya, langit baru, hidup yang baru, pengampunan dosa. Dan yang terakhir, apa yang harus kita buat? Tiba-tiba saja saya seperti Tuhan ingatkan ilustrasi kacamata ini. Ya, kalau engkau masih tetap pakai kacamata hitam, hidupmu masih berlumuran dosa, engkau tidak dapat memandang dengan jelas salib Kristus dan janji-janjinya. Kalau engkau hidupmu masih gelap, tidak di dalam terang firman Allah, engkau akan terus lihat ke bawah, cari uang, cari materi, cari kedudukan, jabatan, meski itu pun perlu, tetapi Tuhan katakan itu akan ditinggalkan. Buka kacamata hitammu dan lihat janji-janjiku di atas. Baru 1 jam lalu Tuhan ingatkan. Inilah arti kematian Yesus Kristus. Lepas kacamata hitammu. Buang kacamata hitammu. Tinggalkan dosa-dosa. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hidup ini hanya sekali. Kita tidak tahu siapa yang meninggal nanti malam, besok. Terserah kapan saja. Kita dipanggil Tuhan. Memang harus dipanggil Tuhan. Tetapi kalau aku mati, kata Paul, aku beruntung. Aku akan hidup bersama Tuhan di sorga yang kekal selama-lamanya. Itu janji-janji Tuhan, tidak dusta, saudara. Tuhan tidak pernah berbohong. Buang kacamata hitam. Pakai terang firman Allah. Mulai saat ini, bukan kebetulan saudara hadir pada pagi hari ini. Ingat baik-baik penderitaan Yesus dan janji-janjinya buat saudara dan saya. Dia begitu baik, dan jangan kita hanya rutinitas tiap tahun
ya secara tradisi, ayo ibadah kematian Tuhan Yesus, begitu terus, ayo Paskah nanti, ayo Natal, tetapi kacamata hitam masih terus dipakai. Kita lepaskan kacamata hitam kita, ya hidup yang lama sesuai dengan firman Tuhan katakan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru ada. Selamat hari Paskah, Tuhan berkati. Kita nyanyi itu lagu pelayan-pelayan yang layani perjamuan kudus, maju ke depan. Meskipun tak kulihat tangan Yesus dan kaki Yesus yang terpaku. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, Meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. meskipun tak lambung yang tertinggal, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan benar. Semua nyanyi, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertinggal, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan benar. Mari berdiri semua. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Tuhan selamat. Sekali lagi, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat.
Saudara boleh baca ayat di dalam hosting jika saudara bisa baca. Sementara masih dijalankan, masih banyak kurang. Masih ada yang belum. Tolong pengerja nggak usah perjamuan, nanti berikut kasih ke jemaat saja. Cukup, oh puji Tuhan. Haleluya. Dia siapkan hati, jiwa dan roh kita, tubuh kita untuk makan, minum tubuh dan darah Yesus. Makanan minuman yang tidak seperti kita makan minum tiap hari. Ini adalah makanan yang memberi hidup, minuman yang memberi hidup buat kita semua. Dan angkat roti tangan kanan kita. Haleluya. Pada malam tatkala Tuhan diserahkan, dia ambilnya roti dan mengucap syukur ke atasnya. Dipecah-pecahkannya, berikan kepada murid-muridnya, kepada kita semua pagi hari ini. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan tangan kita. Tuhan mengambil cawan berisi anggur, berikan kepada murid-muridnya, kepada kita pagi hari ini dan berkata, inilah pialaku, berisi darahku, darah yang suci dan kudus, darah yang keluar dari bilur-bilur Yesus, dan darah itu menyembuhkan sakit penyakit kita semua. Berapa banyak kali kita makan minum tubuh dan darah Yesus. Ingatlah penderitaan Tuhan, kematian Tuhan, kedatangannya yang tidak lama lagi. Kita minum di dalam nama Yesus. Silakan duduk, kupandang kemuliaan-Mu. Kita nyanyi lagu ini dan kita memandang kemuliaan Tuhan. Saudara beri persembahan yang terbaik buat Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan Allahmu, taklukkan seluruh hidup, taklukkan seluruh hidupku. Lelah tangan penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Raja mulia dan lurus, berkuasa hidup. Engkau makan jiwaku, makan jiwaku.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati korban persembahan kami. Kami yakin juga dan percaya dalam perjamuan kudus ada kuasa sanggup memulihkan, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami juga sudah berkorban dengan tulus dan penuh dengan ucapan syukur. Akan lanjut pada acara selanjutnya, Tuhan Kau pimpin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak kita sekolah minggu. Shekinah Holy Kids, kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Shekinah Holy Kids. Selanjutnya Row Revival of Worship dari Shekinah Youth yang akan membawakan penampilan selanjutnya. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Our God is ever faithful, never changing, through the ages. From this darkness, you will lead us, and forever we will say, you're the Lord our God. The Lord our God is ever faithful, never changing, through the ages. From this darkness, you will lead us, and forever we will say, you're the Lord our God. You're the Lord our God. Who goes before me? I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side. You're my very side. You never left us. We thank you, Jesus.